مثلثة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر رضي الله تعالى عنهما وهي يومئذ صلح. Pergi ke Khaybar Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah Ibn Mas'ud, dua orang ini ke Khaybar, dan pada waktu itu sedang perdamaian antara Rasulullah SAW dengan penduduk Khaybar. Fatafarraqa, kemudian mereka di Khaybar berpisah. Fa'ata Muhayyisatu ila Abdullah bin Sahlin wa huwa mutashahhatun fi damihi qatilan. Dan setelah sekian berpisah, sekian waktu, Muhayyisah itu mendatangi Abdullah bin Sahal, dan ternyata Abdullah bin Sahal dalam kondisi berlumuran darah dan sudah meninggal dunia. Fadafanahu, kemudian dimakamkan. Tsumma qadimal Madinata fantalaqa Abdurrahman ibn Sahal wa Muhayyisah wa Huwayyisah Ibnu Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang Muhayyisah ini datang ke Madinah, lalu bertiga bersama Abdurrahman bin Sahal dan saudaranya Huwayyisah Ibnu Mas'ud. Bertiga mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Abdurrahman yatakallam. Abdurrahman, ini saudaranya Abdullah yang terbunuh, adiknya, itu berbicara. Ya. Abdurrahman berbicara. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kabbir kabbir. Yang tua. Artinya yang berbicara silahkan yang tua, yang berbicara silahkan yang tua. Kabbir kabbir, yang tua. Wa huwa ahdatsul qaum, dan Abdurrahman bin Sahal ini itu adalah orang yang paling muda. Tapi karena dia merasa adiknya yang terbunuh, maka dia angkat bicara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir, yang tua yang berbicara. Artinya hormati yang tua, dahulukan yang tua ya untuk berbicara. Fasakata, maka Abdurrahman diam. Fa takallama, dan Muhayyisah dan Huwayyisah itu berbicara. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum, apakah kalian mau bersumpah dan kalian mendapatkan hak orang yang terbunuh di antara kalian? Wa dzakara tamamal hadis muttafaqun alaih, dan menyebutkan hadisnya secara sempurna, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang ingin diungkapkan oleh beliau Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kabbir kabbir, ya, dahulukan yang tua untuk berbicara. Maknahu yatakallamul akbar, artinya adalah yang paling tua yang berbicara. Nah, ini ya di antara hujjah kenapa kita harus mendahulukan yang tua atau menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Hadis selanjutnya yang nomor 5, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang dari korban perang Uhud. Qatlal Uhud, dari korban perang Uhud, orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Yakni fil qabr, yaitu di dalam kubur. Di dalam liang lahat, satu kubur dimakamkan dua orang. Tsumma yaqul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, mana di antara salah satunya ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'an.
Nah, ini kemuliaan orang yang berilmu, yang memiliki hafalan Al-Quran. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Maka apabila diisyaratkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam salah seorang dari keduanya, maka itulah yang didahulukan masuk ke dalam liang lahat. Nah, ini ya merupakan dalil bagaimana orang yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan itu didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Kemudian hadis yang keenam adalah wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani fil manam atasawwaku bisiwakin. Aku melihat diriku dalam mimpi sedang bersiwak dengan siwak. Faja'ani rajulan, datang kepadaku dua orang, ahaduhuma akbar minal akhar, yang satu lebih tua daripada yang lain, daripada yang satunya. Fatanawaltu siwak al-asghar, maka aku memberikan siwak, ya, atau aku mengambil siwak untuk aku berikan kepada yang lebih kecil. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, kabir, berikan kepada yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, maka aku berikan siwak itu kepada yang lebih besar dari salah satunya, dari keduanya. Maka ganti, yang tadinya beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada yang lebih kecil, ya, terus kemudian beliau memberikannya kepada orang yang lebih tua. Rawahu Muslim musnadan wal Bukhari ta'liqan. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana orang yang lebih tua itu harus lebih dimuliakan dan lebih didahulukan. Hadis yang ketujuh, wa Nabi Musa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Musa radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk daripada pengagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, Allah mengagungkan kepada seseorang, ikram madzis syaibatil muslim, yaitu memuliakan orang yang memiliki uban yang muslim. Seorang muslim yang sepuh itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu, dan orang yang membawa Al-Qur'an, yaitu hafal dengan Al-Qur'an, ghairil ghali, yang tidak melampaui batas fihi pada Al-Qur'an tersebut, wal jafi anhu, dan juga tidak kering, ya, dari Al-Qur'an. Melampaui batas, sebagian ulama menerjemahkan di antara bentuk melampaui batas terhadap Al-Qur'an dan dia hafal Qur'an adalah membacanya kurang dari 3 hari. 1 hari, setengah hari, ini melampaui batas, ya, itu dimuliakan oleh Allah. Asal tidak melampaui batas. Juga tidak jafi anhu, tidak sama sekali enggak membaca. Ya, hafal Quran, pernah hafal, cuman sama sekali enggak ngulang-ulang lagi, karena dulu pernah hafal. Atau membacanya cukup sebulan sekali, atau membacanya cukup di bulan Ramadan. Nah, ini namanya jafi. Yang seperti ini tidak dimuliakan oleh Allah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamilul Quran, orang yang megang Al-Quran, hafal dengan Al-Quran tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak menyentuhnya sama sekali. Wa ikram madzis sultanil muqsit, dan memuliakan pemimpin yang adil, dan memuliakan pemimpin yang adil. Ini, ya, lebih jelas lagi di sini, orang-orang yang memiliki kemuliaan, orang-orang yang tua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian yang selanjutnya hadis nomor 8 dari bab tersebut, Wan Amrin ibni Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhum, diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak mengerti, enggak mengerti kemuliaan orang yang lebih besar. Ya, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak mengerti kemuliaan orang yang lebih besar atau orang yang lebih tua. Nah, kemudian hadis yang lain nomor 9 dari bab tersebut, Wan Maimun ibni Abi Syabib rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau menceritakan anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marra biha sa'ilun, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melewati pada Aisyah seseorang yang minta, fa'atathu kisratan, maka diberi makanan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada orang lewat minta sesuatu kepada Aisyah, diberikan makanan. Wa marra biha rajulun, dan lewat pula melewati Aisyah seseorang, alaihi thiyabun wa hay'ah, dia punya pakaian bagus, ya, kondisinya juga bagus. Fa'aq'adathu, maka Aisyah memerintahkannya untuk duduk. Fa'akala, kemudian orang tersebut makan. Faqila laha, maka dikatakan kepada Aisyah fi dzalik, tentang hal tersebut, kenapa dibedakan orang minta lewat ya sudah dikasih terus pergi, yang sementara yang satunya lagi ya orang lewat diminta untuk duduk kemudian dikasih makan di situ, suruh makan di situ, dimuliakan dan lain sebagainya. Kenapa diperlakukan berbeda hal tersebut? Faqalat, beliau Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilu annas manazilahum, perlakukan manusia sebagaimana kedudukan mereka. Ya, perlakukan manusia sebagaimana kedudukan mereka, sehingga berbeda perlakukan fulan dengan perlakukan fulan, berbicara kepada fulan ya berbeda dengan berbicara kepada fulan, berbicara kepada anak berbeda dengan berbicara kepada orang tua, berbicara kepada pemimpin berbeda berbicara dengan orang pasar dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzilun nas manazilahum, perlakukan mereka manusia sebagaimana kedudukan mereka. Rawahu Abu Dawud, dikatakan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa qala, dan beliau berkata, lakin Maimun lam yudrik Aisyah radhiyallahu taala anha, akan tapi Maimun itu tidak berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ikhwati fillah azakumullah jami'an, ini beberapa hadis yang sementara mungkin kita bahas untuk kesempatan yang berbahagia ini, banyak sekali akan tapi kalau kita melihat ya, semuanya mengajak dan mengarahkan kita, membimbing kita, menunjukkan agar kita ini menghormati orang-orang yang lebih tua, mendahulukan mereka, menghormati orang-orang yang memiliki ilmu, ya, mengagungkan mereka, memuliakan mereka karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Satu contoh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika bersiwak, beliau bermimpi, aroni fil manam, aku melihat diriku ya di dalam tidur, di dalam mimpi. Beliau bersiwak, datang seseorang, dua orang, yang satu lebih tua dan yang satu lebih muda. Beliau ingin memberi salah satu keduanya, maka yang beliau lakukan adalah memberi kepada yang lebih kecil. Faqila lahu kabbir. Nabi dikatakan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih besar, artinya lebih berhak. Ya. Begitu juga dalam kondisi apa? Menguburkan jenazah perang Uhud. Di situ beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana yang banyak hafalannya? Ini tentang masalah anugerah dan kemuliaan, karena dia menghafal Al-Qur'an, maka diisyaratkan lalu itu dulu yang dimasukkan, baru kemudian satunya. Nah, fihi dalilun aidan, kata Syekh,
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, fi dalilun aidan ala i'tibaril kibar. Di sini menunjukkan, ya, bagaimana kita harus mementingkan yang lebih tua. Wa annahu yuqaddamul akbar fi i'ta'i syai'. Dan itu lebih didahulukan ketika kita memberi sesuatu. Jumat pagi misalnya, ya, ngopi bareng pakai arem-arem, ya kan? Ini yang tukang bagi ini harus paham dan praktek hadis ini. Jangan dahulukan yang lebih dekat. Umar, Akbar lebih dekat, kasih duluan. Salah. Cari yang lebih tua dulu. Ya. Bawa, suguhkan, monggo silahkan dinikmati, monggo silahkan dinikmati, monggo silahkan dinikmati. Ya, dengan penuh adab. Ya. Beliau mengatakan di sini, dijelaskan langsung oleh beliau. Wa min dzalika idza qaddamta ta'ama mathalan. Dan di antaranya apabila engkau menyuguhkan makanan, awil qahwah, awil syai, atau kopi, atau teh, fala tabda bil yamin. Jangan dimulai dari yang kanan. Kalau umurnya sama, serata satu kelas, enggak apa-apa dimulai dari yang kanan. Tes. Tapi kalau di situ bermacam-macam orang, maka cari yang lebih tua. Cari yang lebih memiliki kemuliaan dan lain sebagainya dengan berbagai macam jenis kemuliaan. Entah itu pemimpin, entah itu ilmu, entah itu yang lainnya, ya. Tentunya kemuliaan karena dia tua, ya, dia sudah lebih dulu hidup, maka juga didahulukan daripada yang lain. Bal ibda bil akbaril ladzi amamak. Justru mulai dari yang lebih tua. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yu'tiyahu al-asghar qila lahu kabbir. Tatkala ingin memberi siwak kepada yang lebih muda, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamakan yang lebih tua. Nah, ya, walaupun dua-duanya nanti kebagian, tapi mana duluan? Yang lebih tua dulu. Lebih tua dulu. Nah, wa ma'lumun annahu law kana al-asghar wal aisar la yadhhabur Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'tihi iyyahu. Fa dhahir annahu a'tal ayman min ajli at-tayammun. Ya, kalau seandainya yang muda ini di sebelah kiri, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendahulukannya. Ya. Tentu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mendahulukan. Kalau beliau ada yang sebelah kiri, maka tidak mendahulukan. Yang jelas secara zahir insyaallah posisinya adalah di sebelah kanan, maka karena kanan adalah lebih baik, dan tayamun dalam masalah ini ternyata tidak. Ya. Tayamun itu mendahulukan sebelah kanan dalam berbagai hal, seperti wudu dan lain sebagainya, amalan-amalan yang baik, makan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk memberi, bukan tayamun, bukan mengutamakan sebelah kanan, utamakan yang lebih mulia, utamakan lebih tua di situ. Terus kemudian beliau ditegur kabbir. Lakin qila lahu kabbir yakni a'tihil akbar. Berikan kepada yang lebih tua. Fa hadza idza kana an-nasu amamaka tabda bil kabir, la tabda bil yamin. Ini kalau seandainya semuanya kumpul, maka mulai dengan yang lebih besar, jangan dimulai dari yang kanan. Amma idza kanu jalisina anil yamini wa anis shimali fabda bil yamin. Akan tapi kalau mereka duduk kanan dan kiri, ya banyak orang, ya orangnya rata-rata, maka dahulukan yang kanan. Nah, dan dalil-dalil yang lainnya juga yang menyatakan bagaimana kita memuliakan orang-orang yang lebih tua. Kemudian summa innal insana idza atahul kabir faman yu'ti ba'dahu. Hal yu'ti alladhi ala yaminil kabir wa yakunu an yasaris sab aw alladhi an yaminis sab. Kemudian kalau seseorang sudah memberi yang lebih tua, maka kemudian setelahnya siapa lagi yang diberi? Ya. Apakah orang yang ada di sebelah kanannya, sebelah kanan yang lebih tua, atau orang yang di sebelah kiri, ya, atau orang yang lain, gitu ya. Orang yang menuangkan dan lain sebagainya. Naqul yabda'u billadhi an yaminis sab, yaitu mulai dari orang yang menuangkan. Yang menuangkan siapa?
nanti sebelah kanannya. Terus kalau kita sekarang ini kan modelnya geser. Nah, seperti itu, maka tidak ada masalah. Nah, tapi yang jelas di sini apa yang harus didahulukan adalah orang-orang tua, memperhatikan mereka, ya. Iktibar di sini yang kita dahulukan adalah memuliakan orang-orang yang lebih tua. Begitu juga kalau di rumah, ya kita memuliakan orang tua, ambilkan air, ambilkan minum dalam satu meja makan misalnya, ambilkan dulu yang lebih tua. Kepala keluarga, bapak atau bapaknya bapak, nenek, kakek dan lain sebagainya, kalau makan bareng maka kita lebih dahulukan mereka. Ini bagian daripada adab nabawiyah yang memang banyak riwayat yang menunjukkan akan hal tersebut dan kita tidak bisa menutup mata. Dan ini adalah adab yang sangat baik sekali untuk kita praktekkan, ya. Ini adalah adab yang memang betul-betul diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat ini juga dipraktekkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana cara memuliakan orang-orang yang memiliki kedudukan dan tentunya orang-orang yang lebih tua. Nah, orang-orang yang sudah memiliki uban, dan uban itu merupakan tanda lanjutnya usia. Walaupun ada sebagian kalangan sekarang ini walaupun usianya belum lanjut, masih puluhan tahun, 20-30 tahun itu sudah rata dengan uban, maka yang kita dahulukan adalah usia, gitu ya. Yang kita dahulukan adalah usia. Nah, mungkin ini dulu ikhwafillah jazakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada esok hari. Aku lupa lihat wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.